Guru. Apa kabarnya SMPK Penabur Bintaro Jaya? Semoga semakin sukses dan jaya selalu, dan Bapak Ibu Guru juga senantiasa diberikan kesehatan. Oke, pada hari ini saya akan mencoba memberikan tutorial LMS sehingga Bapak Ibu bisa menggunakan LMS di dalam membuat soal ataupun materi. Oke, Bapak Ibu bisa klik melalui Firefox atau melalui Google Chrome, browser yang Bapak Ibu gunakan. Oke, kita klik ini, saya akan klik seperti ini. Kemudian akan tampil seperti ini. Nah, Bapak Ibu akan tampil seperti ini ketika Bapak Ibu akan membuat melalui LMS. Nah, bagaimana caranya masuk seperti ini? Nah, Bapak Ibu tinggal mengetikkan ini alamatnya, dan jika Bapak Ibu lupa, Bapak Ibu bisa menyimpannya di laptop atau di handphone sehingga Bapak Ibu bisa terbantu dan tidak lupa untuk alamat websitenya. Seperti ini ya Bapak Ibu, ketikan seperti ini, namanya SMPK Bintaro Jaya bpkpenabur.sch.id. Oke, seperti ini aja sudah. Kemudian akan masuk dia seperti ini ya, di bagiannya seperti ini kalau jika Bapak Ibu sudah mengetikkannya. Oke, kemudian langsung kita masuk melalui link Google ini, yaitu melalui email dan password yang diberikan oleh penabur. Silakan diklik. Jika sudah diklik akan masuk tampilannya seperti ini. Nah, bagaimana caranya kita untuk membuat soal atau materi? Di bagian kiri ini ada namanya administration. Ya, silakan Bapak Ibu klik. Kemudian bisa pilih course. Kemudian ada manage course. Kemudian di sini otomatis nanti ada course-nya, yaitu di mana pembagian kelas yang akan Bapak Ibu buat. Saya akan membuat menggunakan grade 7. Kemudian kebetulan saya sekarang mengajar keterampilan informatika, maka saya pilih. Kemudian di pelajarannya itu, yaitu saya klik sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian untuk mengisi topik-topik ini, caranya adalah tinggal Bapak Ibu klik bagian lambang setting ini, klik. Kemudian ada turn editing on. Silakan Bapak Ibu klik. Jika sudah, maka dia akan tampil seperti ini. Oke. Nah, ini karena dia sudah di on, maka dia akan tampil ada add an activity resource seperti ini. Nah, topik 1 ini bisa kita ubah ya Bapak Ibu dengan cara klik edit topik. Nah, caranya bagaimana ya mengubah ini? Klik di kotak bagian custom tersebut. Nah, Bapak Ibu bisa mengetikkan di sini. Misalnya Bapak Ibu ketikkan nama topik tersebut untuk materi atau ulangan, misalnya bab 1 ya, sesuai dengan materi yang Bapak Ibu berikan seperti ini. Oke. Kemudian jika sudah, Bapak Ibu save saja. Oke. Kemudian kalau sudah, bagaimana caranya membuat soal seperti ini ya di dalam topik tersebut. Nah, ini ada add an activity or resource, Bapak Ibu klik. Kemudian di sini ada activities yang akan tampil, yang sudah tampil, yang akan Bapak Ibu gunakan. Nah, saya langsung mencontohkan yang bagian kuisnya dulu. Oke, kemudian add. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, di bagian general ini data yang akan Bapak Ibu isikan.
Nah, yang lambang merah ini harus ya Bapak Ibu isi. Misalnya name-nya apa yang akan mau kita buat ya. Contohnya misalnya PH 1 ya. Misalnya PH 1 penilaian harian pertama. Ya, sesuai dengan materi pelajaran Bapak Ibu. Kemudian ada klik timing, klik. Nah, mau dimulai kapankah Bapak Ibu membuat soalnya? Klik enable, buat ubah bulannya seperti ini ya Bapak Ibu, sesuaikan bulan yang akan Bapak Ibu buat. Kemudian jamnya, mau jam keberapa? Kalau saya buatnya jam 8 seperti ini ya Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu ubah atau masukkan sesuai dengan yang diinginkan. Close the quiz, mau ditutup jam berapa, tanggal berapa, bulan berapa, seperti itu. Diklik sama seperti ini. Kalau bisa, kalau ulangan pasti sama ya Bapak Ibu ya. Oke, tanggalnya sama berarti. Nah, saya mau close-nya jam 9. Ya, cukup 1 jam saja untuk ulangannya. Misalnya, kemudian time limit kita berikan, misalnya kalau saya membuatnya menggunakan menit, yaitu sekitar 60 menit seperti ini. Nah, kemudian when time expires. Nah, kapan sih waktu kuis itu selesainya ya? Di sini bisa Bapak Ibu lihat pilihannya. Kalau saya akan memilih seperti ini, open attempt are submit automatically, seperti ini ya. Kemudian pilih grade. Nah, grade-nya itu di sini ada beberapa pilihan. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah ketika di bagian attempt allow. Nah, ketika anak sudah selesai mengerjakan ulangan, nah biasanya kan mereka ingin, Bu, Bapak, bolehkah saya mengulang kembali, seperti itu, mengerjakan kembali. Nah, mereka bisa mengerjakan kembali ketika misalnya kita lupa unlimitednya kita ubah. Karena unlimited ini berarti mereka bebas mau berapa kali mereka mengulang. Ya, Bapak Ibu bisa klik, hanya cukup sekali saja mereka mengerjakannya. Tidak boleh mengulang lebih dari sekali. Kemudian layout. Nah, di sini bagian tampilan halamannya, soal yang Bapak Ibu buat, di satu tampilan itu mau dibuat berapa question, berapa baris, berapa soal. Nah, di sini ada pilihan every question, satu halaman untuk semua soal atau satu halaman untuk hanya 2 pertanyaan gitu ya. Ya, silakan Bapak Ibu pilih sendiri. Contohnya seperti ini. Kemudian bagian question behavior. Nah, di sini ada pilihan shuffle with question. Apakah Bapak Ibu mau mengacaknya? Jika iya, maka pilihannya yes. Jika tidak, maka pilihannya no. Seperti ini. Ya. Oke, kemudian jika sudah, Bapak Ibu pilih review option. Nah, seperti ini. Nah, review option ini adalah menampilkan beberapa tampilan, baik dari mulai dari the attempt, immediately, atau later, atau after the quiz. Nah, apa yang mau Bapak Ibu tampilkan? Misalnya nilainya saya mau tidak tampilkan, atau benar atau salahnya misalnya. Di mana salahnya, di mana benarnya, seperti itu. Nah, di sini bisa Bapak Ibu tidak usah tampilkan, boleh seperti ini. Misalnya tidak mau tampilkan, silakan saja. Ya, tinggal Bapak Ibu yang menentukan. Sesudah itu Bapak Ibu bisa klik appearance. Appearance itu adalah nilainya itu mau di belakang koma itu berapa desimal. Kalau di sini saya klik 2 ya. Contohnya ini 2 desimal. Oke. Kalau sudah yang lainnya tidak usah diubah.
tinggal klik save and display. Nah, jika sudah diklik save and display, maka masuk seperti ini ya Bapak Ibu nih. PH 1 attempt allow 1. The quiz will not be available until Wednesday, maka tidak bisa dibuka soalnya hingga tanggal 19 Agustus jam 8 tepat. Nah, di sini tulisannya no question have been added yet. Berarti belum ada satu soal pun yang Bapak Ibu masukkan. Nah, caranya bagaimana ya? Nanti kalau sudah masuk ini kan ada edit quiz ya, jika sudah ada soalnya. Di bagian kiri seperti ini nih, ada pilihan administration. Nah, di sini ada pilihan question bank. Silakan diklik question bank-nya. Nah, tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu. Ada question, ada kategori, ada import, ada export. Nah, sebelum Bapak Ibu membuat soal, Bapak Ibu guru harus menentukan kategori yang akan dibuat. Maksudnya adalah bank-bank soal tersebut akan dimasukkan dalam satu folder seperti ini. Contohnya, ini yang sudah ada ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya membuat baru? Diklik kategori sini. Oke. Kemudian di bawahnya, nah, di sini kan ada add kategori. Ya. Kemudian ada pilihannya parent kategori. Nah, defaultnya itu apa yang mau Bapak Ibu buat? Pilih. Misalnya, kalau saya contohnya seperti ini, default for PH 1. Jadi, ulangan itu saya masukkan di ulangan pertama adalah di sini foldernya. Jadi ketika Bapak Ibu ingin memasukkan add soal tadi yang di atas itu, Bapak Ibu ambilnya dari sini. Tidak boleh acak dari mana saja. Jadi makanya ketika buat soal Bapak Ibu harus memperhatikan kategorinya. Nah, name-nya apa? Silakan Bapak Ibu membuat name dari kategori tersebut. Contohnya bank, saya buat ini ya. Contohnya bank soal kelas 7. Misalnya seperti itu. Ya. Atau hanya kita buat soal saja boleh. Soal latihan misalnya saya seperti ini ya Bapak Ibu. Soal latihan seperti ini ya. Oke. Jika sudah di add kategori. Nah, nanti Bapak Ibu, nah di sini kan udah ada nih. Bapak Ibu bisa cek. Nih, soal kelas 7. Nah, ini kategori yang akan Bapak Ibu masukkan soal-soal tersebut. Nah, sekarang kita akan membuat question ya. Ini di bagian sini kita klik question. Jangan lupa tadi yang saya bilang kategorinya diklik. Saya pilihnya adalah default for PH 1. Oke, akan seperti ini tampilannya. Nih. Kemudian create new question. Kita membuat soal baru di folder ini. Oke, diklik create a new question ya. Nah, ini ada tampilan question yang akan Bapak Ibu mau buat. Terserah Bapak Ibu membuatnya seperti apa. Nah, saya akan membuat langsung menggunakan multiple choice atau pilihan ganda. Ya, bisa juga esai bisa. Oke. Klik. Jika sudah maka akan tampil seperti ini, adding a multiple choice question. Nah, lihat seperti ini ya Bapak Ibu, kategorinya jangan diubah-ubah, tetap seperti ini. Ya, di awal dimasukkan karena kalau Bapak Ibu pilih-pilih di sini ubah, maka soalnya akan susah diambil. Oke. Pertama question name. Ini harus diisi. Contohnya soal 1. Soal nomor 1 misalnya. Terserah Bapak Ibu mau buat seperti apa. Nah, question text-nya adalah untuk pertanyaan yang akan Bapak Ibu buat. Misalnya
Saya bikin gini, perangkat komputer, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Perangkat komputer keras saya terdiri dari seperti ini ya. Oke. Nah, misalnya kalau Bapak Ibu sudah punya soal dari Word, tinggal copy paste aja di sini juga bisa. Oke. Default marknya berapa? Ya, tergantung Bapak Ibu mau bikin 1, 2 ya, tergantung jumlah soalnya. Kemudian untuk ini kan pasti one answer only ya, selalu pilihnya ini. Kemudian Bapak Ibu mau shuffle atau tidak, silakan kalau shuffle dicentang, jika tidak maka tidak usah. Itu berarti diacak, mau acak atau tidak. Kemudian di sini number the choice-nya mau ABC besar, ABC kecil, 1 2 3 atau I. Nah, terserah Bapak Ibu, silakan memilihnya. Misalnya saya contohnya seperti ini. Nah, ini adalah answer untuk membuat jawaban dari pertanyaan yang di atas. Seperti ini ya. Nah, nanti dari 4 pilihan tersebut, jawaban tersebut tinggal ditentukan grade-nya di mana. Contohnya saya membuat seperti ini ya. Misalnya tadi contoh dari perangkat keras apa saja. Perangkat komputer keras terdiri dari, misalnya seperti itu ya. Ada seperti ini, koma seperti ini boleh, seperti ini boleh, kemudian seperti ini boleh misalnya ya. Kemudian saya buat lagi, ini saya copy paste aja biar memudahkan ya. Kemudian saya ganti seperti ini. Kemudian saya pilih lagi yang ini, choice 3-nya ya, seperti ini. Misalnya kemudian seperti ini. Nah, ini ya akan jadi kunci jawabannya. Saya kasih 100 grade ya Bapak Ibu, saya kasih grade. Kemudian yang keempat untuk pilihannya saya ganti misalnya seperti ini contohnya saja Bapak Ibu. Oke, kemudian kalau sudah save change ya, kalau sudah diklik save change. Nah, di bagian question bank ini otomatis Bapak Ibu sudah membuat satu soal ya, tandanya warna hijau seperti ini. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengubah soal ya, ini bisa di bagian edit ini sini. Bapak Ibu guru edit question bisa. Kemudian Bapak Ibu mau duplikat soal ini bisa. Ya, kemudian mau dilihat preview juga bisa. Atau menghapus tinggal diklik delete. Ya. Nah, bagaimana caranya mau menambahkan soal lagi? Ya ini aja Bapak Ibu.
create a new question, defaultnya tetap di tempat yang sama, tidak boleh diganti-ganti. Oke, create a new question, pilih lagi multiple choice, add, kemudian kita mau buat, ini kan sama ya Bapak Ibu ya, question name-nya adalah soal misalnya soal kedua. Kemudian questionnya adalah seperti ini. Seperti ini ya. Kemudian defaultnya sama seperti tadi, default marknya 1. Saya klik hilangkan shuffle, saya pilih ABCD yang besar, kemudian saya tuliskan sini untuk pilihannya. Oke, saya lihat lagi soalnya, bentar Bapak Ibu. Oke, seperti ini misalnya. Ini saya kasih kunci jawabannya yang benar. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, seperti ini. Oke, sudah ya Bapak Ibu. Tadi saya pilih jawabannya untuk yang benar adalah di choice 1. Oke, jangan lupa dikasih grade. Oke, kalau sudah, save change. Oke, nah Bapak Ibu sudah memasukkan 2 soal seperti ini ya, 2 soal. Nah, saya akan kasih contoh lagi, 1 soal lagi ya, create new question, masih di default yang sama. Oke, kita buat multiple choice. Oke, soal ketiga. Oke, soal ketiga, kita ketikkan soal ketiga atau soal 3 boleh, seperti ini boleh. Question untuk soal pertanyaannya adalah di sini. Coba ini ya Bu, Bapak Ibu. Saya coba seperti ini. Oke, default mark tetap saya kasih 1. Ini saya hilangkan. Ini tadi saya pilih ABCD. Ini saya ketikkan misalnya
misalnya adalah seperti ini, yang B-nya adalah seperti ini, yang C-nya adalah kemudian saya pilih yang ini, yang keempat adalah seperti ini. Oke, yang keempat ini merupakan kunci jawaban yang saya akan pilih. Oke, kalau sudah tinggal di save change. Oke ya Bapak Ibu, ini sudah ada 3 soal yang sudah kita buat atau yang sudah saya buat. Nah, saya akan masuk ke bagian soal saya yang tadi, ini ya, seperti ini ya. Di sini tadi PH1. Nah, bagaimana sih caranya memasukkan soal ini ke sini? Di bagian bawah ini, oke, nanti Bapak Ibu boleh pilih maaf. Oke, Bapak Ibu klik yang namanya dari sini edit quiz juga boleh, atau Bapak Ibu klik yang namanya bentar. Oke, Bapak Ibu edit quiz boleh diklik di sini edit quiz. Oke, sudah ya. Oke, klik edit quiz, yang tadi diklik boleh dari situ yang tadi atau yang barusan tadi yang saya klik. Ya, di sini saya ulang lagi contohnya, misalnya ini saya ulang kembali supaya Bapak Ibu paham. Klik sini. Boleh dari sini langsung. Nah, di sini ada editing quiz PH1, contohnya seperti ini. Maksimum grade-nya adalah 100 ya. 100, kemudian apakah Bapak Ibu di sini shuffle atau tidak? Silakan dicentang. Kemudian kita memasukkan soalnya, di sini ada add. Pilihannya from question bank karena dari bank soal yang sudah kita buat tadi. Oke, kemudian defaultnya jangan lupa Bapak Ibu tentukan di mana. Oke, saya pilih default PH1. Kemudian di sini sudah ada 3 nih kan, PH1 3, maksudnya adalah sudah kita membuat 3 soal. Saya sudah membuat 3 soal seperti ini. Bagaimana cara memasukkannya? Tinggal diklik checklist seperti ini. Kemudian add selected question. Oke. Jika sudah, nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, ini berarti sudah masuk ke dalam yang namanya tadi question ya, untuk siswa bisa mengerjakan ulangan ya. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal menentukan sama tidak ya maksimum marknya. Kalau saya di sini sesuai dengan 1 tadi ya. Ini marknya 1 misalnya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu mau edit, oh ya ada yang salah nih, soal 1 misalnya nih ya, soal 1, maka Bapak Ibu bisa klik di bagian sini nih, edit. Nah, atau Bapak Ibu mau preview nih, di sini bagian sini klik preview question misalnya seperti ini. Nah, akan tampil seperti ini Bapak Ibu ya, akan tampil seperti ini ya. Kalau kita mau edit ya Bapak Ibu tinggal klik edit. Nah, seperti ini. Saya ada yang salah nih kunci jawabannya. Bagaimana cara mengeditnya ya? Nah, yang tadi itu tinggal Bapak Ibu klik edit saja. Jika sudah, Bapak Ibu save jika memang ada perubahan. Jika tidak, cancel ya. Nah, ini di bagian sini. Nah, ini kan sudah ya Bapak Ibu, sudah masuk. Nah, kita coba masuk ke topik yang tadi, topik 1 tadi. Nih, PH1 tadi yang saya masukkan. Maaf, ke ini bab 1.
topik 1. Nah, atau kita langsung ya bab 1, klik di sininya. Mau diklik ke topiknya dulu, misalnya anak-anak, kalian bisa klik topik 1-nya di bagian sini seperti ini nih. Ya, klik topik 1 atau bab 1 informatika seperti ini. Nah, pilih adalah PH1. Nah, diklik seperti ini tampilannya yang tadi. Nah, di sini kan the quiz will not be available ya, tidak bisa digunakan sampai until Wednesday. Oke, tadi saya ada lupa memberikan di sini, berarti kita edit setting dulu Bapak Ibu. Ada yang salah nih. Kita lupa memberikan itu kunci. Nah, kita mau menambahkan kunci itu di sebentar ya Bapak Ibu. Tadi di sini kita bisa menambahkan di bagian sebentar Bapak Ibu, di bagian tadi, di bagian bisa ditambah, diberi kunci, juga bisa tidak usah diberikan kunci ya, terserah Bapak Ibu, tapi saya akan membuat kuncinya itu di bentar ya Bapak Ibu. Oke, tadi di mana ya? Nah, di sini. Extra restriction on attempts. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya, di setelah di bawah dari ini nih, appearance. Nah, di sini kita coba ketikkan berikan require password. Klik. Oke, kita ketikkan saja misalnya 1 2 3 seperti itu. Ya. Kemudian Bapak Ibu bisa enter. Oke. Kemudian save and return. Ya, save. Oke. Kemudian Bapak Ibu klik lagi di sini. Nah, sudah. Kemudian klik preview quiz now. Nah, akan diminta memasukkan password. Ya, tadi kan karena kita save and return, berarti ini otomatis sudah ada. Jika memang pilihannya kita save and display, kita memasukkannya tadi passwordnya adalah 1, 2, dan 3. Ya, kemudian start attempt seperti ini. Nah, akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Ya, akan nanti diminta passwordnya tuh. Jika anak mau tadi mencoba mengerjakan, dia dikunci karena yang tahu passwordnya itu adalah kita, maka siswa tidak bisa membukanya. Ya, nah seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Klik di sini, nanti anak akan mengklik di sini soalnya ya. Makanya tadi saya bilang satu halaman, one page, itu terdiri dari 2 question. Nah, tuh 1, 2. Jadi satu lembar halaman itu terdiri dari 2 question. Jika Bapak Ibu kliknya questionnya 2. Tapi jika pilihannya every question, maka semua page ini terdiri dari bisa berapa banyak soal yang Bapak Ibu guru buat. Oke. Nah, di sini waktunya akan ada. Jadi anak-anak akan mengerjakan berdasarkan waktu yang sudah ada di sini. Contohnya seperti ini. Anak misalnya menjawab misalnya seperti ini misalnya. Kemudian seperti ini ya. Kemudian next page.
atau bisa diklik tadi page atau nomor ulangannya di sini, nomor soalnya bisa diklik ya. Bentar ya Bapak Ibu, loading. Oke, jadi si anak bisa melihat di sini atau ya oke. Klik ketiga nih, soal nomor 3, si anak menjawab misalnya seperti ini. Nah, oke. Berarti kan dia udah selesai nih. Nah, ya kan? You can preview this quiz, but if this were a real attempt, you would be blocked because the quiz is not currently available. Karena dia belum bisa digunakan. Oke. Contohnya saja seperti ini karena Bapak Ibu tahu passwordnya sebagai yang membuat soal. Nah, seperti ini hasilnya. Jika sudah, nanti si anak meminta submit. Tapi jika mereka masih ragu-ragu, silakan return selama waktunya masih mencukupi. Submit all and finish. Oke. Nah, hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Dia tidak akan menampilkan benar atau salahnya. Ya, questionnya jawabannya right, answernya tidak diberikan, kemudian nilainya tidak dicantumkan. Tapi jika Bapak Ibu guru mau mencantumkan, maka Bapak Ibu bisa setting yang tadi, dicantumkan yang di question behaviornya. Ya, sampai di sini Bapak Ibu cara membuat soal pada LMS Learning Model School. Semoga melalui tutorial sederhana ini bisa membantu Bapak Ibu dalam membuat soal di rumah ataupun di sekolah. Oke, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Semoga tutorial ini berguna untuk Bapak Ibu guru menggunakan dalam pembuatan materi ataupun tugas ataupun ulangan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa nanti Bapak Ibu guru silakan di log out ya, keluar dari LMS tersebut. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.